indah ketika kami boleh memahami dan tinggal dalam kedaulatan Tuhan. Supaya dengan demikian kami tidak perlu mempertahankan diri kami sendiri, karena kami milik-Mu, kami boleh menikmati kedaulatan Tuhan, dan demikianlah kami menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Dengan begitu banyak alasan bagi kami mesti menyembah Engkau Tuhan. Dan hari ini biarlah penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Engkaulah atas hidup kami, sehingga kami boleh mempercayai tidak sedikit pun kuasa dunia ini sanggup menaklukkan Engkau yang ada dalam kami. Haleluya Tuhan, terima kasih, berfirman-Lah untuk kami boleh memahami, mengenal apa yang sudah Engkau sediakan buat kami, supaya kami bergembira di dalam mengikut dan melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk saudaraku. Shalom. Minggu lalu kita sudah belajar, kita menyimak, menikmati kasih karunia Tuhan adalah satu yang nyata dan hidup. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi bagian kita. Saudaraku, karena kasih karunia ini begitu penting saudaraku. Kasih karunia bukanlah salah satu ajaran Kristus, tetapi kasih karunia inilah Kristus sendiri. Oleh karenanya pada hari ini kita akan mendalami kembali saudaraku, supaya mempunyai pegangan yang kuat dan kokoh. Saudara, kalau benar-benar manusia memahami karya Kristus di kayu salib, saudara, yang pasti ada perbedaan hidupnya. Kenapa? Waktu itu pernah saya bagikan begini. Waktu Kristus disalib, mungkin dunia biasa-biasa aja. Tapi surga itu tegang, saudaraku. Makhluk surga itu tegang menonton dan menantikan, menyaksikan Kristus sedang disalibkan, mati sampai dia bangkit. Saudaraku, saking tegangnya. Karena semua seisi surga itu menantikan, karena ini puncak daripada sejarah, puncak daripada desain Tuhan. Tapi mungkin manusia biasa saja. Dan saat ini orang merayakan Paskah ya biasa saja. Tetapi surga tidak. Makanya saudaraku, ketika seorang menerima karya itu, mungkin tetanggamu biasa, mungkin saudaramu biasa, tetapi surga bergirang. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, satu jiwa diselamatkan, surga bergirang. Yang bergirang surga, manusia kurang, karena manusia kurang memahami karya Kristus. Tapi orang yang memahami karya Kristus juga akan merasakan kegembiraan yang sama. Kenapa surga gembira? Karena masa itu masa tegang, masa itu masa penentu. Dan orang yang menerima itu
Surga bertepuk tangan. Benarlah mereka mengerti perjuangan dan karya terbesar. Jadi bukan saja lagu saja. Karya terbesar dalam hidupku. Ya, biar lagu itu menjadi sesuatu yang kau simpan di dalam hidupmu. Saudara, inilah dasar kasih karunia itu. Kenapa surga tegang? Karena penghuni surga pada saat itu tidak ada alasan dan dasar manusia harus Tuhan berkorban untuk manusia. Hanya karena kasih karunia saja dia mau melakukannya. Karena surga kan nonton kita kan? Nonton segala perangai kita, nonton segala kehidupan kita. Dan mereka mau surga tahu persis, katakan enggak ada dasar bagi kalian untuk diselamatkan. Hanya karena kasih karunia semua itu jadi. Kamu diselamatkan, maka surga bergirang. Setiap orang yang menyambut kasih karunia, keselamatan dari Tuhan bergirang. Dan baiklah kita jemaat Tuhan yang terbangun dan tertanam dalam Tuhan boleh memahami ini dan juga boleh bergembira karenanya. Ada amin? Ya, hari ini saudaraku, kita akan kembali belajar dan melihat. Memang paling cocok ya. Itu pesan-pesan pengalaman itu dialami oleh hamba-hambanya yang sudah mau akhir hidupnya. Ya. Kalau yang baru pertama mungkin semangat. Waktu saudara lihatlah, mau Paulus, mau Petrus berapi-api waktu. Tetapi ketika di ujungnya lebih bijaksana menyampaikan sesuatu dan mengatakannya dari pengalaman hidupnya, kehidupan, kenyataan Kristus. Oleh karena kita akan buka di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, saudara. Kitab 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ke-15. Sebelum kita baca bergantian saudaraku, tapi sebelum kita baca, saya mau ingatkan bahwa ini pesan Petrus di ujung akhir-akhir kehidupan. Karena makanya itu ayat 14, kita baca 2 ayat 14 ya. Saya bacakan sama saudara, untuk saudara. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku ini itu kamu selalu mengingat semuanya. Saudaraku, mereka yang Tuhan panggil di akhir hidupnya sudah punya kesan, ya toh? Ya toh? Nah, begitu juga minggu lalu Paulus sudah punya kesan. Bahkan dia simpulkan, Injil yang kuberitakan adalah Injil kasih karunia. Ya. Setelah menjalani itu, mereka memberikan kesimpulan dari pengalaman dari persekutuan dengan Tuhan, inilah yang sesungguhnya. Demikian juga Petrus, di akhir hidupnya, dia memberikan pesan dan inilah pengajarannya. Ya. Supaya dengan demikian kita bisa menjadi bijak. Ya. Karena tidak selalu kita harus jalani dulu baru kita tahu, tapi kita bisa tahu dan baru kita menjalaninya. Oleh karenanya saudaraku, kita akan baca bersama-sama 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ke-15. Baik saudara yang ada di sini maupun yang ada di online, ya ada online. Istri saya ada online, jadi saya tahu ya. Yang online maupun ini. Saudara, ini tempat penuh. Kenapa ini tempat penuh? Karena pandemi tetap penuh. Karena saya yakin saudaraku, hasrat saudara untuk bersekutu tidak bisa dihalangi. Ada amin? Kerinduan saudara. Karena pelayanan ini menyediakan online. Saudara boleh di rumah online. Tetapi saya yakin keputusan saudara datang ke sini bukan karena sok jago karena gini, tapi karena hasrat, karena kerinduan yang sangat untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudaramu. Ada amin? Baik, kita akan baca 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 15. Saya yang ganjil, saudara yang genap.
dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Yang berbahagialah mereka yang mendengar, memahami, menghidupi firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, saudara yang kekasih. Ayat 3 katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Saudara, hidup saleh adalah hidup yang beribadah, hidup yang bersekutu, yang ingin terkonek dengan Tuhannya. Oleh karena itu saudaraku, bagi orang yang mengerti dan menerima karya Kristus dan mengalami, dikatakan, kuasa ilahi yang dianugerahkan sebagai kasih karunia atas kita, mereka pasti orang yang ingin hidup saleh, ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin melekat sama Tuhan, walaupun dia belum banyak berubah, tapi keinginannya itu sudah tinggi. Keinginannya untuk hidup saleh, ya saleh, ya bukan ya orang ada yang namanya saleh, puji Tuhan, tapi hidup yang ingin beribadah kepada Tuhan, ingin melekat pada penciptanya. Jadi setiap orang yang menerima Kristus, menerima kasih karunia, pasti diberi kuasa dan hasilnya ingin hidup saleh. Jadi kalau ada orang yang biasa-biasa menerima Kristus dan biasa-biasa, ini pasti ada pengertian yang salah. Ini pasti belum paham atau belum menyadari ada kasih karunia. Dipikirnya usahanya sendiri mungkin. Kalau itu karena kasih karunia, hasratnya ingin, ya katanya macam-macam, ingin bertemu, aku rindu, aku haus akan kau, apapun namanya itu. Tapi itu satu ungkapan apa? Ingin
melekat, ingin hidup saleh. Saudara, sejak saya terima Kristus, satu yang saya rindukan di dalam hati saya, dan itu menjadi moto saya. Sampai akhir hidupku, aku akan melayani Dia. Apapun tantangan, aku akan layani Dia. Kalau dulu anak-anakku tanya, sampai kapan Papa melayani? Sampai aku pulang ke rumah Bapakku. Jadi nggak ada kata pensiun sama aku. Saudaraku, sudah seharusnya kita kalau dalam urusan dengan Tuhan itu nggak pakai kata pensiun, ya toh? Ya, kapan pensiunnya? Ketika aku pulang ke rumah Bapakku. Disitulah I rest in peace, I istirahat dengan tenang. Tapi selagi masih yang ku tahu, aku harus hidup saleh, beribadah sama Dia, merindukan Dia dalam hidup. Jadi melayani adalah salah satu bagian daripada hidup saleh. Ya, melayani bukan sesuatu yang dipaksa, tapi bagian dari hidup saleh. Kita kembali lagi pada pesan yang disampaikan melalui Petrus, melalui firman Tuhan ini. Ya, dia katakan, dia yakin sekali bahwa yang kita peroleh, kepercayaan yang kita miliki adalah bagian dan adalah karena kasih karunia Tuhan. Dia menyadari, dan itu akan bertumbuh sesuai pengenalan kita akan Dia. Dengan kata lain, rahasia Kristus akan ada dalam pelajaran ini. Nah, oleh karenanya, saudara, dikatakan begini, betul, yang menyenangkan Tuhan melihat kamu adalah imanmu. Betul, imanmu. Karena Abraham juga masuk dan dikategorikan sebagai orang bapak beriman karena dilihat imannya. Ya, bukan karena dia hebat, karena dia itu punya kebiasaan, bukan, tapi karena imannya. Dan dari situ akan terjadi pengenalan akan Tuhan yang benar sampai pada kesempurnaan. Jadi iman adalah dasar segala sesuatu. Engkau memulai sesuatu dalam hubungan dengan Tuhan karena iman, dan engkau pun mengakhirinya karena iman. Dan dalam perjalanan itu, di dalam iman ini ditambahkan macam-macam, supaya iman yang terakhir itu menjadi sempurna. Demikianlah dikatakan oleh rasul-rasul yang sudah pada akhirnya. Kenapa dia yakin bahwa aku sudah mencapai garis akhir perjuanganku? Artinya, waktu iman awal, dia begitu mengebu pada iman akhir, dia meyakini bahwa dia akan pulang ke rumah Bapa. Ini perjalanan iman, saudara. Ya, nggak kaget-kaget. Dia bisa katakan, waktuku sudah dekat. Bukan saya lagi ngomong begini, ini contohnya seperti gini ya, contoh ya. Dia akan berkata begitu. Dan itu bisa ngomong demikian kalau perjalanan imannya itu sehat, ya. Terjadilah apa yang dimaksud dalam pelajaran pada hari ini. Kita lihat, saudaraku. Ayat ketiga tadi katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi, kalau orang yang sudah percaya, dia ingin kenal Tuhan, dibantu nggak? Apa ditolong nggak dengan kuasa ilahinya? Karena di sini dijelaskan kan? Karena kuasa ilahinya. Kalau kau pengen hidup saleh, itu udah siap segala kuasa ilahinya. Oh, udah siap. Coba baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kalau yang terakhir itu tandanya, inilah karya perjanjian baru itu. Engkau sudah ditebus melalui kuasa yang mulia dan ajaib. Dan setelah itu ada kuasa ilahi yang dianugerahkan pada kita untuk kita hidup saleh. Kurang bangga, saudaraku. Saudara kekasih,
Bayangin ya. Untuk dekat sama Tuhan. Untuk melekat hatinya sama Tuhan. Itu bukan karena usahamu sendiri. Karena ada kuasa ilahi yang Dia anugerahkan. Sekarang kau sanggup gak mengambil dan meraih dan menerima kuasa itu dengan pengertian yang benar? Karena kalau sanggup, tiada sesuatu pun yang terlalu sulit untuk kau hadapi. Ada amin? Ya. Karena ada kuasa ilahi yang turun atas kita. Ayat keempat, saya mau secara sistematis melihat ini, saudara. Dikatakan begini. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan kamu. Kuasa ilahi yang membangun hasrat kita untuk mengenal Dia, ya, itu disertai dengan janji-janji, saudaraku. Oh, luar biasa. Kerinduanmu dan hasratmu melekat sama Dia, itu mengandung janji. Mengandung janji, karena kalau nggak ada janji, saudaraku, nggak gairah hidup ini, ya kan? Maksudnya janjinya Tuhan ya, janji orang saja, saudaraku. Kekuatan pernikahan karena ada janji kan, ya toh, sampai ajal memisahkan. Sampai kematian memisahkan. Jadi kekuatan itu adalah janji, ya. Janji itu adalah kekuatan yang membuat mereka bertahan. Kalau nggak ada janji, ya sulit. Begitu juga saudaraku, ketika hubunganmu dengan Tuhan, Tuhan tuh kasih janji sama kamu. Dia kasih janji. Dalam segala pergumulan, kekuatanmu ada dalam janji. Kalau engkau tahu janji Tuhan atas kamu, kamu akan kuat menjalaninya. Tapi kalau enggak, tunggu angin apa yang dekat sama kamu, itu yang akan menentukan kamu. Ini yang dikatakan begini, ya, hawa nafsu dunia itu membinasakan. Kamu ketika hidup karena janji, karena kasih karunia itu, engkau akan luput. Amin. Engkau akan luput. Janji itulah kekuatan. Saudaraku, pelayanan ini ada sampai hari ini karena janji yang kita pegang. Amin. Dan bahkan masih panjang perjalanan ini karena kita percaya ada janji itu. Dan janji itu kenapa? Adalah buah dari kasih karunia. Cuman sayangnya, saudaraku, sayangnya janji itu mau tenggelam, mau terkubur, mau terlupakan. Karena apa? Petrus mengajarin demikian. Mulai ayat ke-5, ini pengajarannya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu itu kebajikan. Kalau memang engkau percayakan janji Tuhan, supaya janji itu melekat, saya ajarin sama saudaraku. Karena ini firman Tuhan, saya hidupi dan saya tahu persis. Dan ini benar kebenaran, saudaraku. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Seringkali kita berbuat baik tanpa dasar. Tetapi dasar yang benar adalah karena saya beriman pada Tuhan. Ya. Kalau engkau berbuat baik karena dasar yang lain, ya, dasar yang artinya, nanti dia baik sama aku, nanti dia begini. Saudaraku, ada saatnya dia nggak baik, hilang semuanya. Buatlah kebajikan, sekalipun tidak ada dasar, cuman satu dasarnya, karena aku percaya sama Tuhanku. Ada amin? Karena aku percaya sama Tuhanku, aku akan berbuat baik. Aku berbuat baik karena aku bukan melihat dia, bukan karena nama, karena reputasi dan sebagainya. Minta maaf. Tidak, karena itu tidak kuat dasarnya. Satu kali reputasimu akan turun. Tetapi hanya karena satu. Makanya dikatakan gini, tambahkanlah dengan sungguh-sungguh. Karena ada hambatan, kawan. Saya katakan sama saudaraku, ada hambatan
bagimu untuk berbuat baik karena dasar hanya karena iman, banyak kali hambatannya. Tetapi kalau engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, di sini katakan harus dengan sungguh-sungguh. Maksudnya begini, bukan kalau berbuat baik adalah dorongan begini. Saudara kan muncul begini. Saya kasih contoh. Kadang lagi merenung muncul di dalam hati, aku mau menolong ini. Itu muncul kan? Tapi setelah selesai perenungannya, enak kali lah nanti dia ini, ya kan? Ya, nanti makin menjadi-jadi lagi dia begini. Saudara yang kekasih, saudara harus berjuang melawan itu. Pernah saudara alami? Saudara harus berjuang melawan itu. Karena apa yang dinyatakan pada imanmu oleh Roh Tuhan akan pudar tanpa kesungguhan engkau berjuang melawan itu. Tidak, aku sudah janji sama Tuhan dan aku akan lakukan. Ada amin? Ya, itu yang dikatakan sungguh-sungguh tambahkan kepada imanmu kebajikan. Karena ujian daripada imanmu itu benar atau enggak, engkau berbuat bajikan walaupun tanpa dasar yang lain, kecuali hanya karena aku percaya sama Tuhan. Itu bedanya kita sama orang-orang yang di dunia ini. Mereka berbuat kebajikan, ada dasar yang lain. Kalau kita boleh yang lain hanya tambahan, tetapi satu yang harus melekat, karena aku percaya sama Tuhanku. Percayanya apa? Pengenalanmu akan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu. Tuhan kasih matahari sama yang baik dan yang jahat, iya enggak? Tuhan kasih hujan sama yang baik dan yang jahat. Ada daerah-daerah yang menghujat Tuhan, tetap juga dapat hujan kan? Ya. Kalau Tuhan kayak kita, kacau enggak di dunia ini? Kalau Tuhan mudah tersinggung kayak kita, kacau nggak dunia ini? Kacau. Oleh karena itu kita punya pegangan untuk jangan kita kacau. Pegangannya apa? Memahami dan mengenal Dia, bahwa Dia Allah yang sangat baik, yang tidak dipengaruhi dengan keadaan objek yang diajak bicara atau yang Dia lihat. Amin. Karena nanti ujungnya dikatakan kasihilah semua orang. Ini paling berat ya kan? Itu dibuat terakhir kan? Ya nanti saudara akan lihat bahwa itu dibuat terakhir karena itu tidak mudah. Kalau saudara mengasihi orang yang baik sama saudara, mudah gak? Tapi kalau pada semua orang, nggak ada urusannya, nggak pernah dia nolong saya, kenal pun nggak. Tapi itu semua ada awalnya itu. Dasar iman ini ditambahkannya apa? Ya. Yang pertama apa tadi katanya? Kebajikan. Terus diperkaya lagi kepada kebajikan pengetahuan. Nah setelah itu kok simak? Iya ya. Aku sudah menang dan tetap berbuat baik. Sekalipun perasaanku tidak mengatakan itu, hanya karena iman. Baru tambahkanlah pengetahuan, belajarlah kenapa seperti itu. Ya, kenapa seperti itu? Karena dalam pengetahuanku, Tuhanku bermurah hati, Allahku sangat baik. Ya, kalau saudara katakan dalam pujian, Tuhan sangat baik, Tuhan sangat baik, jangan sangat baiknya dalam referensi kamu, tapi referensi Alkitab. Ya, apa yang Alkitab katakan dan tunjukkan sehingga kita bisa lihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Sebagaimana saya bagikan kemarin, saudaraku, antara bernafas dengan pengetahuan tentang bernafas. Yang penting adalah saudara bernafas, tapi akan lebih berguna dan lebih sehat lagi kalau kau punya pengetahuan bernafas. Artinya jangan lama-lama dekat di bawah pohon. Yang penting kan bernafas, Pak. Betul.
Tetapi pengetahuan akan mengajari kamu malam itu CO2 dari pohon itu mengeluarkan CO2. Jadi kau lemas, kau begini-gini. Nggak mau tahu aku, nggak mau tahu, nggak bisa gitu. Ini kan pengetahuan, tapi kau memang bisa bernapas. Betul. Begitu juga. Yang kau boleh percaya sama Tuhan, tetapi kau harus tahu pengetahuan kenapa harus ada kebajikan. Dan kenapa dasar ini kebajikan? Itu gunanya. Engkau kita tuh baca Alkitab, itu gunanya kita belajar tentang Dia, mengenal Dia, itu supaya kita tahu. Itulah pengetahuan. Jadi, mana yang lebih perlu, Yesus atau pengetahuan? Ya, nah, kan udah. Saudara kita harus memiliki Yesus, tetapi jangan salah, kita pun harus menambahkan itu dengan pengetahuan supaya hubungan pemahaman kita akan Kristus itu menjadi lebih berguna. Tapi sekali lagi, untuk itu pun perlu perjuangan. Contohnya begini, saudaraku. Saudara tahu ada puluhan ribu janji di sini? Saudara tahu ada puluhan ribu janji di sini? Halo? Ada yang coba menghitung lebih dari 33 ribu, ada yang sekarang lebih 100 ribu. Enggak pusing saya. Tapi tahu ini banyak janji? Dan ini zaman sekarang diperkecil masuk ke handphone saudara, iya? Itu pun tidak memenuhi handphonemu, cuman sekian bytes, ya, sekian megabytes, 3 atau 1, sedikit sekali. Sementara ada 1 gigabytes isinya video. Saudara, tahu saudara ini ada puluhan ribu. Sementara ada video yang hanya buat ketawa, itu diputar terus. Yang ini nggak dibaca. Kenapa? Karena memang perlu ada perjuangan. Amin. Ada perjuangan. Saya ini masih ingat loh saudara. Kalau yang baik bolehlah sebagikan kan gitu. Dulu ada Alkitab Perjanjian Baru kecil yang dari Gideon, tahu nggak, warna biru, ada pernah dengar? Pernah ingat? Kecil dia, Perjanjian Baru, kecil, manis. Saya punya itu saudara. Waktu saya mahasiswa, itu saya taruh kantong saya. Kemana saya ada waktu, saya baca. Karena kalau gede, udah masalah, ya kan? Kayak bawa Alkitab gede gitu, udah ada kosong baca. Taruhlah. Sampai saya punya banyak versi. Ada versi bahasa Inggris yang ini, yang khusus Perjanjian Baru yang tipis itu. Baca. Perlu perjuangan, saudara. Mungkin kalau dulu bawa begini, kan orang kuliah, tas isinya ada yang lain. Kalau ada ini lagi apa? Kalau saudara lagi ini, saudara buka tas saudara, mana yang dikeluarin kalau berat? Mana yang dikeluarin? Nah, bisa tahu ini yang dikeluarin dulu kan, yang lain masuk. Tapi yang kecil itu tak kutaruh di tas, saku, kantong. Karena dompet aku pun kecil, jadi tidak terganggu dia. Mungkin kalau makin besar dompet tergeser juga dia, tapi aku tidak. Perlu perjuangan saudara. Sekarang udah disimpan dalam handphone. Aku yakin handphone saudara ada Alkitabnya enggak? Kalau enggak ada tolong isi Alkitab situ. Tapi sering tertutup itu kan. Kalau dibuka pun harus diupdate itu, kadang tahu enggak? Kalau sudah lama enggak dibuka, itu ada kolom update. Waktu dinyalain enggak bisa nyala, dia harus update dulu. Cuk. Tampaklah enggak pernah dibuka. Apalagi sekarang, dulu nggak ada saudaraku, cuman baca, nggak ada apa namanya terkhusus konkordansi, karena cuman ayat kecil gitu. Kalau sekarang ada searching kan, ada search di Alkitab saudara, ada search nggak? Ada. Mau cari kata iman, keluar tuh iman semua. Dulu nggak ada, harus kita tandain di mana imannya, tandain, coret. Oh ayat ini waktu buka, ini, waktu buka beda. Sekarang canggih, bahkan bisa di mark
karena ayatnya bagus, berwarna dia. Ya kan? Gak perlu pakai pulpen, hanya pencet mark. Wow. Perlu kesungguhan saudaraku, bukan fasilitas. Fasilitas masih mudah sekarang saudara, tambah mudah sekarang. Tetapi kesungguhan yang makin sulit sekarang saudara. Ya, makin mudah fasilitas, kesungguhan bergeser saudaraku. Makin sulit fasilitas, kesungguhan luar biasa saudara. Dulu kalau kendaraan susah, jalan pun siap karena punya kerinduan kan. Sekarang udah banyak-banyak kendaraan, nantilah itu, gampang itu. Gampang-gampang tapi lewat nggak jadi. Ya toh? Apa yang terjadi? Karena kita tidak sadar iman kita itu memerlukan kesungguhan saudaraku. Baik, next. Dan kepada pengetahuan apa? Penguasaan? Ya, kalau saudara sudah tahu, jangan jadi pengetahuan. Karena dalam pengetahuan, saudara harus menguasai diri supaya tetap sungguh-sungguh. Harus. Di balik pengetahuan, dituntut penguasaan diri. Karena setelah engkau tahu, kepadamu disodorkan, engkau mau ini atau mau ini. Kalau untuk mau ini, kau harus kuasai dirimu. Itu karena pengetahuan. Kalau nggak ada pengetahuan, mungkin nggak muncul kuat kali penguasaan diri itu. Oke, lanjutin lagi. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Udah saudara menguasai diri, saudara harus tambahkan lagi ketekunan untuk bisa melakukan itu. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Kerinduan untuk bersekutu dengan dia. Jadi saudara katakan, enggak serta-merta, awalnya betul. Ketika engkau menerima kasih karunia, engkau rasanya haus, lapar dan sebagainya. Tapi itu tidak serta-merta begitu terus. Tanpa ditambahkan tadi katakan, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Tanpa ditambahkan, kesalehan tidak menjadi sesuatu yang kerinduan kita lagi. Next. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus. Saudara, ada rahasia Tuhan. Begitu besar rahasia Tuhan. Dan rahasia itu, kalau kau ingin mengetahui, ada dalam iman, ada di dalam kebajikan, ada di dalam pengetahuan, ada di dalam penguasaan diri, ada di dalam ketekunan, ada di dalam kesalehan. Jadi maksudnya begini, kalau engkau ingin, Tuhan itu besar rahasianya. Kalau engkau menguasai diri, kau akan melihat rahasia Tuhan lagi di sana. Kalau engkau tekun, engkau akan lihat rahasia Tuhan yang lain terbuka lagi sama. Kalau engkau hidup saleh, engkau akan lihat rahasia dia lagi. Ya, ketika engkau menguasai diri, engkau akan lihat rahasia dia lagi. Rahasia dia bukan ketika engkau duduk baca Alkitab saja. Tidak. Itu hanya salah satu bagian, ya toh? Tetapi ketika engkau belajar tekun, kau akan lihat rahasia dia. Kau akan bilang gini, benar ya, rupanya dulu Tuhan harus bertekun. Dia adalah tokoh yang menjadi idolaku dalam bertekun. Karena kalau nggak bertekun, mana tahan bawa salib, ya nggak? Ya, mana tahan bawa salib. Kalau dia nggak bertekun, kalau dia hanya ngomong saja, aku akan menebus dosa manusia. Tapi dia nggak bertekun membawa salib itu. No. Aku akan melihat rahasia itu. Ketika aku mulai bertekun, kayak apa rasanya, ya kan?
Kata bertekun itu hanya definisi. Dia menjadi hidup ketika saudara hidupi. Ternyata untuk bertekun itu tidak mudah kan? Nggak mudah. Di sini kalau yang sekolah nggak begini. Saya tuh karena nggak tahu lah ya. Kalau saudara sekolah nanti mau ujian belajar kan? Di dalam belajar perlu bertekun nggak? Nah, antar perjuangan antar tidur dan bertekun kan gitu. Tidur, enak. Bertekun untuk mempelajari. Terus sampai membuat laporan, membuat tesis, membuat skripsi, tesis, disertasi, itu perlu ketekunan, ya. Kalau enggak selesai. Nah, waktu saudara jalani ketekunan, saudara akan memandang, Tuhan, lebih daripada ini Engkau lakukan buat kami manusia. Tapi itu susah kau ngomongin sebelum engkau jalani itu. Dalam perjalanan ada niat untuk berhenti gak? Ada kan? Tetapi percayalah saudaraku, tambahkanlah dengan sungguh-sungguh. Itulah pesannya Pak Petrus. Kenapa Petrus ngomong gini? Karena dia sudah alami dan dia sampaikan, tambahkanlah dengan sungguh-sungguh. Berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya engkau tekun. Karena ketika engkau tekun, engkau melihat rahasia Kristus dalam ketekunan. Ketika engkau menguasai diri, engkau akan melihat rahasia Kristus lagi yang lain dalam penguasaan diri. Karena waktu kau menguasai diri, engkau sakit kan? Aduh Tuhan, aku sebenarnya sudah malas, tapi aku harus menguasai diri. Di situ engkau melihat, dia senyum dan dia katakan, gimana aku mengerang memikul dosamu? Kalau aku berontak, kalau aku emosi dan aku marah, nggak jadi semuanya. Disitulah engkau akan melihat, Tuhan, penguasaan dirimu itulah berkat bagiku. Saudaraku, saya bisa jelaskan semua satu-satu, tapi semua tujuannya adalah imanmu dalam pengenalanmu akan Tuhan akan bertambah. Saya suka saudara, bahwa rahasia Kristus ada di dalam tiap step ini. Dikatakan, kasihlah saudaramu. Ada kan? Ya toh? Kasihlah saudaramu. Saudara pikir gampang kasihin saudaramu? Hah? Saudara pikir gampang? Tetapi dalam kesulitan itu, engkau akan melihat rahasia Kristus. Jangan langsung begini, enak aja. Itu bukan kata rohani. Saya kasih tahu rahasianya. Kata yang harus kau pegang. Dengan ini aku mengenal rahasia Kristus. Kasihlah semua orang. Saudara pernah nggak suruh bagikan sesuatu pada semua orang? Dan dengan lapang, oke, semua bagi-bagikan. Atau nanti dulu kita cek dulu isinya. Kita cek dulu. Enak kali lah dia kalau dapat begini. Enak kali. Diseleksi. Lama-lama tinggal 1/3. Yang 2/3 udah masuk gudang lagi. Ternyata mengasihi semua orang tidak mudah. Coba lagi. Waktu kau mau buka, mau kau seleksi, dengarlah suara. Aku kasih hujan pada yang jahat dan yang baik. Amin. Aku berkemurahan sama yang sombong ataupun yang rendah hati. Bedanya di mana Tuhan? Kenallah aku, nanti kutunjukkan bedanya. Itu dia saudaraku. Ya. Pengenalanmu. Nanti katakan ayat next, ayat 8. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan, akan Yesus Kristus. Tahu mau berhasil?
melalui itu kau giat melakukannya. Dan ingat, kenapa dikatakan giat? Karena harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Jadi makanya kalau sebelumnya kesimpulan, ada selalu bedanya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan sama yang enggak. Ada, disinilah bedanya. Pengenalannya akan Tuhan akan lebih daripada pengenalan sama orang yang biasa-biasa. Saudara pikir dia bangunkan doa untuk malam hari enggak perlu kesungguhan? Tantangannya adalah enak tidur, pakai AC lagi. Atau aku beranjak dan aku datang sama. Selalu ada. Inilah Tuhan, maunya engkau tuh taruh kerinduan ketika kau lagi santai. Justru bukan lagi santai kau dapat kerinduan itu. Ya, bukan lagi santai. Lagi sibuk, lagi penuh padat. Tapi di situ engkau ditantang untuk mewujudkan penambahan pada imanmu itu. Jadi saudara yang kekasih, biarlah pada hari ini kita semua semakin diperkaya bahwa kasih karunia itu sampai hari ini kuasa itu menunggu saudara. Dan kuasa itu tersedia untuk saudara berjalan dengan kesungguhan memenuhi yang tadi, dan saudara akan semakin mengenal Dia. Percaya saudara. Saya punya waktu baca Alkitab begini. Oke. Tapi itu hanya salah satu bagian. Maaf. Kalau ada yang bilang yang penting baca Alkitab dan berdoa, salah satu bagian. Karena di sini dikatakan, kau wujudkan kebaikan. Di situ banyak tantangannya daripada sekedar baca. Ya toh? Di situ banyak tantangannya. Oh jadi nggak perlu baca? Bukan, kan ada tetap. Ini ada. Tetapi ada yang lain. Engkau harus menguasai diri. Karena di situ kau akan mengenal Dia. Engkau harus bertekun. Karena itu akan memperkaya pengenalanmu akan Dia. Engkau harus mengasihi saudaramu. Bukan sekedar perintah. Tapi di situ engkau akan kenal Kristus. Kau akan tahu bagaimana dia menghadapi Judas. Tahu ceritanya? Menghadapi Judas. Udah tahu perbuatan gitu, masih dia peluk. Aku mengasihimu. Aku mengasihi. Enggak, dia bilang, tunggu mati kau ya. Bentar lagi kau mati terbalik kau. Mati kau lihat. Ini tertusuk mati, mampus kau. Itu dia bisikin? No. Kalau kita kira-kira ada itunya enggak? Hanya saudara dan saya yang tahu. Gak usah diceritain. Tapi disitulah pengenalanmu akan Dia. Begitu juga mengasihi orang lain. Biarlah semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Sehingga ya, engkau akan dibuatnya mengenal Yesus. Terus ayat 10, ayat 9 enggak usah kita lewatin saja. Karena yang enggak melakukan jadi picik. Enggak di situ kita ya kan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Maksudnya sungguh-sungguh apa? Dari yang di atas kau sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin jelas. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Waduh, kata ini saudara. Nggak pernah tersandung. Nggak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kepada
kerajaan Tuhan Yesus Kristus, sampai dia bisa bilang, sudah akhir perjuanganku sudah dekat. Itu orang-orang yang sudah layak masuk, ya kan? Ya toh? Banyak orang sekarang mau bayar gini takut mati kan? Takut mati kan? Tapi kalau orang yang sudah lapang, dia berkata apa? Aku sudah dekat, aku mau pulang ke rumah Bapakku, ya. Saudara, kenapa sekarang orang-orang kaya banyak bodyguardnya? Itu bukti takut mati dia, ya kan? Ya toh? Ya enggak gitu, pastor membawain ini, membawain tasnya, membawain. Kenapa kalau kau bawa sendiri tasnya rupanya? Ya nanti kalau ada orang mengganggu, kenapa rupanya kalau orang ganggu? Bukankah harus kurang sambut orang-orang itu semua? Yesus bodyguardnya 12 rasul-rasulnya, tetapi bukan jadi bodyguard, jadi tambah beban. Karena asik komplain terus. Ini gimana Tuhan? Jangan kan, coba lihat. Jangan itu, mama gak usah Tuhan. Ini anak-anak mengganggu aja. Tuhan bilang, jangan halangi. Karena mereka ini yang punya kerajaan. Muridnya ini bodyguard atau tambah beban sama dia? Tapi dia tetap sayang. Sampai pada akhirnya mereka inilah yang menonton, menyaksikan Yesus naik ke surga. Amin. Bahwa kepada kamu dikaruniakan keberanian memasuki kerajaan Allah. Oh, betapa bahagianya kita semua. Ya, luar biasa. Saudaraku, sudah dari ayat yang sudah kita eksposisi ini, saudaraku, sudah saudara lihat betapa secara sistematis Roh Kudus sudah menata, memberikan jalan bagi anak-anaknya untuk mengenal Kristus dengan benar. Kepadamu sudah diberikan anugerah untuk pengenalan akan Kristus. Bukan sekedar mimpi, tetapi engkau harus tambahkan pada iman yang lain. Demikianlah engkau memiliki iman pengenalan akan Tuhan yang kuat dan kedewasaan penuh. Itulah persiapan dan itulah yang akan dilakukan oleh jemaat ini, mendewasakan orang-orang di dalam Kristus. Saudara, keselamatan adalah jalan dari semuanya. Kalau engkau bertumbuh di dalam anugerah keselamatan ini, padamu akan dibuatnya berhasil untuk mengenal Tuhan. Renungkanlah hari ini. Sekarang saudara akan makin mengerti kenapa seisi surga bersorak-sorai ketika orang menerima anugerah. Karena di dalamnya ada rahasia yang luar biasa. Karena di dalamnya ada kuasa yang membuat engkau mengenal Dia. Kasih karunia itu membuat engkau mengenal Dia. Melalui tahapan demi tahapan. Bertahanlah saudara. Tahanlah. Enggak ada yang mudah saudara. Tapi percayalah, it worth the cost. Apa yang diperoleh pantas dari segala harga yang kau bayar. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga.
hikmat dari lagu pujian ini. Dikatakan kasih karunia-Mu membuat aku hidup. Setuju ya? Ya toh? Kamu hidup hanya karena kasih karunia toh? Tapi yang kedua, kasih karunia membuat kau berharga. Ketika kau mengalami perjuangan demi perjuangan, dan karena kasih karunia itu memampukan kamu jadi berharga. Dan yang ketiga, membuat kau mulia. Kau diproses seperti emas. Melalui kasih karunia, engkau dimampukan melalui proses yang panjang. Engkau tidak mengeluh dalam hidupmu, tapi engkau bersyukur senantiasa. Kau tahu waktunya Tuhan, kau tahu maksudnya Dia, membuat engkau mulia. Jadi setiap kepercayaan yang diberi kepadamu, ingat, kau memang sudah hidup, tapi Dia ingin membuat kau berharga, kawan. Dia ingin membuat kau mulia. Jangan abaikan kasih karunia. Bertumbuhlah. Oh, kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih
Betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Betapa indahnya jalan-jalan. Sekalipun menurut pandangan kami tidak mudah, tapi kami tahu ada buah yang berharga dan buah yang mulia Tuhan. Sekarang kami harus keluar dari kesuaman kami. Kami harus keluar dari pengenalan yang tanggung-tanggung akan Engkau. Karena justru di dalam ketekunanku, aku melihat rahasia-Mu ya Tuhan. Di dalam pengetahuanku, aku melihat rahasia-Mu Tuhan. Di dalam kebajikanku, aku melihat rahasia akan Engkau. Ketika aku mengasihi saudaraku, di situ aku melihat rahasia yang besar akan Engkau. Ketika aku mengasihi orang lain, aku semakin mengenal Engkau Tuhan. Ku hidup sekarang karena kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya Ya Tuhan, kuasa Roh-Mu yang dianugerahkan pada kami, itulah yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh menambahkan iman kami. Hal-hal yang sudah Engkau nyatakan, supaya pengenalan kami akan Engkau menjadi berhasil. Kami bergiat dalam hidup kami, karena kami tahu ada janji-janji yang berharga, sangat berharga Kau sediakan buat kami. Terima kasih. Biarlah alam terbuka untuk melihat kami bergirang dalam kesalehan hidup kami, dalam pengenalan kami akan Engkau. Hidup yang saleh, yang ingin terus melekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya.